Hai semuanya, sekarang kami dari kelompok 5 sudah tiba di Museum Siola Surabaya. Ada yang udah tahu belum Museum Siola Surabaya itu seperti apa ya? Kalau ada yang belum tahu, yuk ikuti keseruan perjalanan vlog singkat dari kelompok kami ya. Museum Siola merupakan destinasi wisata edukasi yang ada di Kota Pahlawan. Museum ini memiliki berbagai koleksi sejarah yang bisa digunakan untuk bahan menambah wawasan dan pengetahuan. Koleksi museum ini rata-rata berhubungan dengan sosial budaya yang ada di kota Surabaya. Kota ini memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu kota penting di Indonesia karena menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Museum Siola merupakan salah satu museum yang ada di Surabaya dan berdiri di Bekasi, bangunan yang dulunya milik seorang pengusaha asal Inggris yaitu Robert Laidlaw. Gedung ini dulunya tidak bernama Museum Siola melainkan Waitwell Laidlaw & Co. Gedung tersebut pada awalnya digunakan sebagai tos serba atau toko serba ada yang menjual berbagai produk untuk kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi pada akhirnya gedung ini menjadi milik dari seorang pengusaha tanah air. Karena sudah berpindah tangan, maka gedung tersebut berubah namanya menjadi Gedung Siola yang merupakan singkatan dari para pemilik baru dari gedung tersebut yaitu Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan An. Baik, yang pertama ini asal mula Surabaya itu berdasarkan sejarah yang diceritakan oleh Vancouver dalam bukunya Lahirnya Kota Tua. Kawasan delta sungai di antara Kalimas dan Pengirian terdapat sebuah pemukiman baru yang dibuka pada tahun 1275. Pemukiman ini dikhususkan untuk para jawara yang berhasil membantu Raja Kertanegara dalam mengalahkan pemberontakan Kanuha di tahun 1270. Ini dijelaskan bahwa pertempuran Surabaya melawan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung mulai menyerang dan melemahkan Surabaya dengan cara menyerang sekutu. Terlebih dahulu seperti Pasuruan, Tuban, Gresik, Lumajang, dan Malang dan sekitarnya. Lalu di sini dibuktikan bahwa ada ekstensinya. Yang menurut sejarah kawasan keraton berada di sekitar Jalan Pahlawan dan Keramat Gandum. Terus di Pototomi Surabaya juga menjelaskan bagaimana struktur dan bentuk keraton pada saat itu. Contohnya pada Kampung Bubutan yang berarti bubutan atau pintu gerbang yang berarti bagian selatan kampung atau benteng penguat. Masuknya bangsa Belanda ke Surabaya pertama dan tata sejarah Belanda tuh masuk ke Nusantara melalui serikat dagang yang bernama VOC. Nah VOC ini sampai di Surabaya pada tahun 1617. VOC ini memiliki hak istimewa yang bernama oktroy. Nah dia tuh dapat memonopoli perdagangan, rempah-rempah dan dapat membentuk angkatan perang. Nah jadi pada tahun 1617 VOC dipimpin oleh Jan Peterson Koen, yaitu paman saya sendiri. Sekarang kita masuk ke jatuhnya Surabaya ke tangan VOC. Terancamnya Amangkurat II karena kekuasaan Trunojoyo membuatnya bersekongkol dengan VOC, di mana dipimpin oleh Cornelis Pelma. VOC setuju untuk membantu Amangkurat II dengan syarat biaya perang harus ditanggung pihaknya. Di sini kita bisa lihat video cuplikan tentang jatuhnya Surabaya ke tangan VOC atau yang bisa disebut The Fall of Surabaya into the Hands of the VOC. Oke. Nah, kita masuk ke Surabaya pada masa kolonial Belanda. Kalau tadi kan prakolonial alias sebelum kolonial. Nah, sekarang kita masuk ke masa kolonial Belanda. Jadi di masa kolonial ini Belanda fokus pada industri. Jadi kayak industri itu jadi jantungnya Surabaya banget, bakal difokusin banget. Di sini ada sejarah Surabaya di bawah kendali VOC itu gimana sih, kayak
kayak pas VOC pernah berhenti gara-gara korupsi, atau Surabaya di bawah pemerintahan Hindia Belanda tuh gimana. Terus ada kebijakan tanam paksa Gubernur Jenderal Van den Bos juga. Nih, ini orangnya. Nah, di sini juga dijelasin bentuk dan tata kota Surabaya. Jadi awal mulanya itu Surabaya ngikutin Sungai Kalimas. Jadi kayak kan tadi Surabaya difokusin kegiatan industri yang pastinya banyak kegiatan perekonomian di sekitar Kalimas itu sendiri. Itu banyak tuh orang-orang non pribumi yang datang kayak Tionghoa, Arab atau yang lainnya gitu. Setelah beberapa waktu di Surabaya banyak pendatang yang datang ke sini dan kemudian mereka membentuk pemukiman baru sesuai dengan kelompoknya seperti Pecinang, Kampung Arab, dan pelesiran Bojuris Eropa. Nah, ini tuh juga menunjukkan bahwa di Surabaya tuh ada banyak keragaman. Jadi di sini ada sistem komunikasi di Surabaya pada waktu zaman kolonial, yang itu meliputi ada pos atau ini surat menyurat, terus ada juga telepon. Tapi waktu itu telepon masih digunakan oleh zaman Belanda untuk pribumi belum bisa, dan ini ada telegraf yang dimana ini pertama kali jaringan yang ada waktu zaman tersebut. Selanjutnya ada sistem pemerintahan di kota Surabaya. Jadi awalnya sistem pemerintahan itu lahir dari protes-protes bangsa Eropa yang tinggal di Surabaya karena kota itu semrawut dan tidak tertata. Nah, kemudian di sini tuh ada contoh diorama ruang kerja di Balai Kota Surabaya pada masa Hindia Belanda.